Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa semester 4 jurusan Administrasi Publik Universitas Suami Nagelatun Sengkang. Video ini kami buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Komunikasi Organisasi dengan dosen pengampu Ayahanda Muhammad Rizkyawal Arif, SE MSc. Kami dari kelompok 3 terdiri dari 7 orang. Yang pertama yaitu Ahmad Ihsan selaku ketua kelompok. Adapun anggotanya yaitu Aditya Hedianto, Astika Nugrasari, Bese Nuria Rahayu, Rahmat Riyadi, Yusril Ramli, dan saya sendiri Rizka Febriani. Di video ini kami akan menjelaskan 5 materi tentang komunikasi organisasi. Yang pertama yaitu sifat aliran informasi, yang kedua pola aliran informasi, yang ketiga peranan jaringan kerja informasi, yang keempat arah aliran informasi, yang kelima peranan media dalam komunikasi organisasi. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang sifat aliran informasi. Aliran informasi dalam suatu organisasi adalah suatu proses dinamik. Dalam proses inilah pesan-pesan secara tetap dan berkesinambungan diciptakan. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yaitu organisasi adalah komposisi sejumlah orang-orang yang menduduki posisi atau peranan tertentu. Organisasi dibagi menjadi 2 pola yaitu pola roda dan pola lingkaran. Pola roda adalah pola yang mengarahkan seluruh informasi kepada individu yang menduduki posisi sentral, sedangkan pola lingkaran memungkinkan seluruh anggota dapat berkomunikasi satu dengan yang lainnya hanya melalui jenis sistem pengulangan pesan. Baik, saya akan menjelaskan tentang pola aliran informasi. Pola aliran informasi ada 2 yaitu pola lingkaran dan pola roda. Yang pertama pola lingkaran. Pola lingkaran tidak memiliki pemimpin. Semua anggota memiliki kedudukan yang sama. Mereka memiliki kewenangan yang sama untuk mempengaruhi kelompok setiap anggota. Bisa berkomunikasi dengan 2 anggota lain di sisinya. Kemudian yang kedua, pola roda. Pola roda memiliki pemimpin yang jelas, yaitu posisinya di pusat. Orang ini merupakan satu-satunya yang dapat mengirim dan menerima pesan dari semua anggota. Pola aliran informasi yaitu pertukaran pesan melalui jalur yang tertentu. Menurut Kas dan Kan, menunjukkan bahwa pola atau keadaan urusan yang teratur mengisyaratkan bahwa komunikasi di antara para anggota sistem tersebut dibatasi. Sifat asal organisasi mengisyaratkan pembatasan mengenai siapa berbicara dan dengan kepada siapa. Seperti yang dijelaskan teman saya tadi, masing-masing pola tersebut mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Pola roda merupakan pola yang paling memusat, menghasilkan produk kelompok yang tercepat dan terorganisir. Sedangkan, pola lingkaran memiliki kelemahan dalam hal kecepatan memecahkan masalah. Pola lingkaran cenderung melahirkan sejumlah kesalahan besar. Namun, jika masalahnya dalam masalah yang kompleks, pola lingkaran akan lebih cepat menyelesaikannya dibandingkan dengan pola roda. Pola roda hanya efektif memecahkan masalah yang mudah saja. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Riyadi. Saya akan memaparkan materi tentang peranan jaringan kerja informasi. Yang pertama yaitu mempermudah cara komunikasi. Bagi banyak perusahaan, email adalah sarana utama komunikasi antara karyawan, pemasok, dan pelanggan. Email adalah salah satu pendorong awal internet. Penggunanya sangat mudah dan relatif jauh lebih murah jika dibandingkan dengan fax email untuk berkomunikasi. Peranan jaringan komunikasi yang kedua, memberikan pengetahuan dan sumber informasi. Melalui internet, Anda hanya membutuhkan 1 klik dan semua informasi sudah tersedia di depan mata Anda. Selanjutnya, manajemen data. Deretan lemari arsip yang berisikan dokumen-dokumen perusahaan yang sekarang sudah tidak terlalu dibutuhkan lagi oleh berupa perusahaan. Selanjutnya, sistem informasi manajemen. Menyimpan data hanya menggunakan jika data yang dapat digunakan secara efektif. Perusahaan progresif menggunakan data itu sebagai bagian dari proses perencanaan strategis serta pelaksanaan taktis dari strategi itu. Selanjutnya, Customer Relationship Management. Perusahaan menggunakan teknologi informasi untuk memperbaiki cara mereka merancang dan mengelola hubungan terhadap pelanggan. Selanjutnya, aktivitas bisnis selama 24 jam.
Dengan adanya perkembangan teknologi informasi sangat membantu para pelaku bisnis untuk melakukan aktivitas jual beli selama 24 jam, tidak seperti toko offline yang segala aktivitasnya sangat dibatasi oleh ruang dan waktu. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang arah aliran informasi. Arah aliran informasi terdiri dari 5, yaitu arah aliran informasi ke bawah, arah aliran informasi ke atas, arah aliran informasi horizontal, arah aliran informasi lintas saluran, arah aliran informasi informal, pribadi atau selingan. Aliran komunikasi ke bawah dalam sebuah organisasi berarti bahwa informasi yang mengalir dari jabatan yang berotoritas tinggi kepada mereka yang berotoritas rendah. Selanjutnya yaitu arah aliran informasi ke atas. Arah aliran informasi ke atas dalam sebuah organisasi yaitu dari tingkat rendah ke tingkat yang tinggi. Selanjutnya yaitu arah aliran komunikasi horizontal. Arah aliran komunikasi horizontal terdiri dari penyampaian informasi di antara rekan sejawat dalam suatu unit kerja. Selanjutnya yaitu arah aliran komunikasi lintas saluran, berarti penyampaian informasi kepada rekan sejawat yang melewati batas-batas fungsional dengan individu yang tidak menduduki posisi atasan maupun bawahan mereka. Selanjutnya, arah aliran informasi komunikasi informal, pribadi atau selingan. Arah aliran informasi ini berarti informasi informal atau personal muncul dari interaksi di antara orang-orang dengan informasi yang tampaknya tidak dapat diduga dan jaringannya digolongkan sebagai selingan. Baik, saya akan menjelaskan materi tentang peran media komunikasi dalam organisasi. Peran media komunikasi sangatlah penting bagi manusia dalam kehidupan sehari-hari, sesuai dengan fungsi media komunikasi yang bersifat persuasif, edukatif, dan informatif. Suatu organisasi tidak dapat melaksanakan fungsinya tanpa adanya komunikasi. Media komunikasi mengikat setiap dirinya dalam organisasi. Baiklah, itulah pemaparan materi tentang komunikasi organisasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.